Nah, ini Mas Haji untuk kita buka perbincangan kita kali ini. Menurut panjenengan di dalam jenengan ini kan tokoh muda nih, masih muda, sudah memimpin dan sekarang ini ada Sumpah Pemuda. Kemarin ikut upacara kan ya? Ya, alhamdulillah ikut upacara di alun-alun Kabupaten Tuban. Yang seragam putih-putih itu. Iya. Kok nggak ketemu gitu? Nggak ketemu ya? Ujung belakang Mas. Iya. Ujung aspal panduk genap ya, ujung itu Mantas gak ketemu soalnya aku nyiup di kantor Pemkap. orang liputan. Orang ya ini pelok kok. Oh itu ya. Nah, panjenengan kalau melihat Sumpah Pemuda seperti apa ini? Terima kasih sebelumnya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Selamat kami sampaikan terima kasih dan sukses selalu buat Cetek Geni. Amin. Terima kasih. Kabupaten Tuban. Yang mana bagi kami Sumpah Pemuda adalah sebuah tonggak sejarah yang sangat penting dalam perjalanan dan peristiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kebetulan kami adalah bagian daripada pemuda yang hari ini mungkin masih cukup muda karena baru usia 32 berjalan, Pak. Terus ngomong ke dewe ya. Apa masih dianggap pemuda? Gak, artinya ini kan 28 Oktober tahun 1928 ini kan tonggak sejarah nasionalisme bangsa Indonesia waktu itu ya, bernegara. Artinya kalau dilihat dari sejarah waktu itu memang perjuangan ini kan bersifat kedaerahan. Nah, baru 28 Oktober 28 itu ada nasionalisme, jadi perjuangan bangsa Indonesia menyatukan daerah-daerah untuk jadi Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Mana Sumatera, dan ini kan bersatu. Kalau dilihat dari sekarang, kira-kira dari kacamata Mas Haji, sekarang ini seperti apa kita ini, bangsa Indonesia? Oke, terima kasih. Yang mana pada tahun 1928 ujung tonggak daripada persatuan secara nasional yang dipelopori oleh seluruh pemuda dari Jong Java dan sebagainya, seluruh Nusantara itu seakan miris terjadi pada zaman era masa kini, milenial ini. Karena ternyata kekhawatiran para pendiri bangsa, founding father kita terjadi pada zaman now hari ini, yang mana pemuda hari ini sudah terkikis oleh zaman, dan yang paling mengkhawatirkan adalah sebuah apatisme dari pemuda itu sendiri, yang bahwasanya melihat kita harus peduli dan bangga kepada bangsa ini itu semakin terkikis, Pak. Jadi mungkin suatu kelemahan dan kegagalan pemimpin-pemimpin yang ada pada waktu itu dan sampai hari ini, sehingga jadikan produk pemuda hari ini adalah pemuda yang benar-benar apatis dan kurang antisipatif dalam gerakan-gerakan menanggapi zaman itu sendiri. Kira-kira menurut Mas Haji apa saja itu yang membuat mereka ini seperti ini? Saya juga kaget itu tadi dibilang kalau wah ini yang sudah dikhawatirkan dari generasi lama sebenarnya. Nah ini saya juga kaget. Apa ini penyebabnya? Gini Pak, bagi kami adalah pemuda sekali lagi dari dulu sampai sekarang adalah agen perubahan, Pak. Dan mestinya substansi pemuda adalah agen perubahan ini jangan sampai tergeser dan terkikis sedikit pun. Dan kami melihat pemuda-pemuda hari ini mulai dari tataran pemuda dari di desa maupun kota sibuk dengan sendirinya. Dalam hal ini banyak teman-teman yang menjalankan hal-hal yang kurang positif dan sangat pasif terhadap kemajuan-kemajuan dari yang kita inginkan, mulai berdesa sebagai tokoh pemuda maupun berdesa sebagai pemuda yang ada di desa itu seakan enggan berpartisipasi dan ikut serta dalam memajukan desanya. Gitu. Tapi kemungkinan besar mungkin dari pemuda itu keikutsertaannya masuk ke desa itu karena juga melihat wah desa ini orang ngerti ya. Terus aku ki ora pernah diajak atau kan komunikasi atau bagaimana kan juga bisa terjadi seperti itu. Gimana ya? Iya. Dengan demikian kebetulan alhamdulillah kami diberikan amanat kepada warga Karangagung yang hampir kurang lebih
10.200 sekian jiwa. Banyak. 10.000 sekian ratus jiwa itu memberikan amanat kepada kami untuk memimpin satu periode ke depan sampai tahun 2025, dan kami akan mengajak pemuda khususnya di desa kami dan pada umumnya dimanapun berada, bahwasanya pemuda harus menjadi agen perubahan dari hal nilai-nilai yang paling kecil sampai hal-hal yang paling besar dan bermanfaat, itu diawali dari pemuda. Oke, konkretnya seperti apa ini kalau di Karangagung sendiri? Pemuda harus berperan aktif dalam mengikuti proses pembangunan desa. Kami Itu selalu ya, pembangunan desa. Dan kami terapkan menjadi kepala desa, kami selalu melibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa. Di situ pasti ada tokoh masyarakat dan tokoh pemuda yang tidak boleh tidak diikutsertakan dalam mengawal pembangunan dan perencanaan itu sendiri, Pak. Oke, terus biasanya kan ada gap itu antara yang tua dan yang senior muda. dan Terus junior. yang apa petinggi sing tengah ini sing muda ini piye carane? Ya bagaimana kita untuk meminimalisir bahwasanya pemuda ini adalah generasi yang tadi saya sampaikan pada waktu, generasi yang harus kita pupuk dan kita siapkan untuk era yang akan datang. Dan para sesepuh maupun senior di desa itu harus sedikit memahami bahwasanya ini sudah eranya. Gitu ya? Ya, eranya kaum milenial dan pemuda itu sendiri. Ada penyadaran juga untuk generasi yang tua gitu. Oke. Oke. Tapi tadi kan dikatakan bahwasanya muda adalah agen perubahan. Oke. Tapi waktu sendiri itu kan juga agen dari perubahan. Artinya dari nasionalisme tadi sekarang sudah berubah ke apatis. Gimana nih kira-kira? Ini PR kita bersama. PR kita bersama. Wong sing tua ya ono sing apatis Nah, itu makanya. Artinya barangkali kepentingan pemuda atau orang tua yang apatis tadi mungkin juga tidak terakomodir oleh negara barangkali. Ya, kelemahannya di situ, sehingga di samping itu tidak ada pendidikan secara menyeluruh dan menyentuh dari bawah itu sendiri, sehingga menimbulkan menimbulkan ketidakpedulian dan terkesan entahlah sehingga mewujudkan hal-hal yang hari ini ditakuti para pendahulu terjadilah gitu. Dan kami mengajak pada para pemuda khususnya, mari bersama-sama mewujudkan kembali bahwasanya perubahan adalah di tangan pemuda. Istimewa. Oke, terus itu kan istilahnya berupa ide dan ini ya untuk konkretnya kegiatannya seperti apa agar pemuda desa Karangagung seperti apa? Soalnya pemuda kan dibilang harus ikut membangun. Harus ikut membangun. Apa pelok maco? Iya, seperti itu. Salah satu konkret 2 tahun, salah satu langkah konkret kami di desa selaku pemimpin pemuda di Kabupaten Tuban, mungkin salah satunya pemimpin termuda, Pak, di tingkatan desa. Itu kami mewujudkan bahwasanya pemuda itu harus benar-benar kreatif. Yang pertama, pemuda harus benar-benar inovatif dan berani menciptakan kebijakan yang kurang populis, dalam hal ini yang berbasis progresif revolusioner itu sendiri. Jadi kalau pemuda biasa-biasa aja, sama halnya dengan yang lebih sepuh dan sebagainya itu. Itu, Pak. Cuman dengan tindakan seperti apa tidak ada penolakan dari yang senior-senior tadi? Pasti ada. Dan kita jadikan penolakan, bukan bahasanya penolakan, mungkin ada sedikit kekurangan pemahaman maupun selaras dalam visi itu bagian daripada dinamika kita untuk mengevaluasi kinerja kita agar lebih baik, Pak. Iki dosennya sopo? Iya. Nah, di sini Bapak ini. Iya. Ini sudah speechless gitu. Semakin dipuji, semakin diawang-awang. Betul. Ya, terus kegiatannya panjenengan itu biasanya saya juga lihat itu statusnya itu mirip Pak Jokowi ini. Ke bawah terus itu. Ini juga nggak dilakukan oleh yang muda sekarang ini. Apakah ketika ke bawah itu juga bawa-bawa yang muda ini? Terus seperti apa? Alhamdulillah, Pak. Salah satu karya, mohon maaf kami menyampaikan karya karena kami harus turut bangga dengan hasil yang kami ciptakan. Sudah hampir 2 tahun kami berjalan di era kepemimpinan kami di Desa Karangagung, sudah menciptakan buah daripada inovasi daripada pemuda. Kami mengajak pemikiran teman-teman pemuda yang ada di desa, dan jika teman-teman yang bisa
memberikan telur inovatif sehingga kami bisa menciptakan sebuah taman alun-alun desa. Betul. Di tingkat desa yang mana ini adalah menjadi suatu kebanggaan bagi kami dan warga Karanganyar karena pertama dan satu-satunya yang ada di Kabupaten Tuban. Betul. Dan pada waktu itu diresmikan langsung oleh Bapak Bupati Fatul. Ya itu saya tahu ya. Buah karya yang sangat ini ya, fenomenal barangkali. Karena saya rasa memang sangat sulit untuk mewujudkan itu kalau tanpa semangat dari para pemuda gitu ya. Awalnya bagaimana? Bisa diceritakan nggak tuh? Awalnya kenapa kok terus timbul untuk agent of change in my village gitu di desa saya gitu? Gimana? Mohon maaf, kami adalah salah satu pemuda yang bisa dibilang sedikit gila, Pak. Karena bagi kami pemuda harus berani berpikir secara gila. Kami memandangnya bahwasanya desa adalah miniatur suatu negara. Miniatur sebenarnya. Suatu negara. Ketika desa mempunyai pemerintah desa dipimpin langsung oleh kepala desa, di situ ada BPD, dalam hal ini adalah DPRD maupun DPR RI yang ada dan sebagainya, dan juga lembaga-lembaga yang lainnya. Ketika desa direpresentasikan sebagai miniatur negara, kenapa kita tidak memberanikan diri untuk menciptakan inovasi yang namanya alun-alun desa, yang nantinya menjadikan pusat kegiatan di desa itu sendiri. Dan dalam hal ini dari tahun ke tahun kita memberikan renovasi dan inovasi untuk mewujudkan perlengkapan yang ada di alun-alun itu sendiri, Pak. Isinya apa saja? Apa aja ini? Kegiatannya apa sih? Oke, alhamdulillah dalam alun-alun itu ada fasilitas sarana olahraga, mulai dalam badminton, futsal dan lain sebagainya. Nanti juga ada gedung serbaguna untuk dibuat acara nikahan, sarasehan, pengajian dan lain sebagainya. Dan juga tahun ini kita berjalan, insya Allah bulan depan kita akan peresmian. Di sana ada pembangunan kafe di lantai 2 dalam rangka untuk menciptakan pemuda-pemuda yang kreativitas. Nanti kita unjuk gigi di bidang seni dan lain sebagainya, sains dan sebagainya. Dan di alun-alun itu setiap malam minggu ada teman-teman perpus jalanan itu menggelar karya-karyanya dan juga referensi buku-buku yang ada itu dibuat lapak gitu, Pak, bagi anak-anak, pemuda dan warga sekitar bisa membaca dengan gratis. Literasi, mendidik literasi. Itu tiap hari atau di Setiap malam minggu sekali. Itu dipelopori dari pemuda-pemuda yang hari ini masih kuliah di luar kota dan ada yang dalam kota juga. Gitu. Masih ada yang kurang nggak kira-kira? Pengennya apa? Gitu? Harus gila, karena harus gila. Pengen apa? Wayo. Kalau kafe katakanlah atau apa itu kan istilahnya UMKM dan lain sebagainya. Ada lah istilahnya. Alun-alun itu seperti ya apa ya, di sebuah negara itu istana lah istilahnya ya. Karena di Karanganyar itu kan punya apa ya, sentra nelayan. Jadi produk-produk ikan laut itu kan banyak sekali. Di sana kan ada TPI juga kan? Nah, itu barangkali. Ya nanti itu di dalam sentra hasil olahan nelayan dalam ibu-ibu ini akan kita pamerkan dan kita pasarkan dan menjadi satu kesatuan, menjadi produk keunggulan desa dan menjadi sokong guru perekonomian yang ada di desa melalui BUMDes yang akan menjadikan pendapatan asli untuk desa itu sendiri. Karena memang sejatinya itu kan desa itu menggendong negara. Bukan negara menggendong desa. Desa jadi kekuatan. Sama bareng ekonomi. Jadi apapun dari desa, dimulai dari desa. Oke. Yang paling menarik itu belum diceritakan itu alasannya terus kemarin ikut terus kemudian menang itu loh. Nah, itu. Motivasinya terus kemarin menang itu loh. Jadi kepala desa itu apa sebenarnya? Melihat desanya seperti apa sebenarnya? Ya sedikit menceritakan kronologisnya, bahwasanya mohon maaf Bapak dan Mas, bahwasanya kami ini dari keluarga yang biasa, bukan keluarga dari darah biru maupun keluarga banyak keluarga yang mana Indonesia ada darah biru tuh. yang mana diketahui bahwasanya untuk memberanikan menjadi calon kepala desa di desa masing-masing itu kan pada umumnya harus mempunyai banyak modal, mulai modal finansial sampai modal sosial dan juga modal keluarga tadi. Dan kami memberanikan diri untuk mematahkan dan memutus rantai sugesti tersebut itu. Dan kami mengajak daripada ini adalah keberhasilan merebut
kemenangan. Di dalam kemenangan ini mari kita ciptakan bersama impian warga Karanganggung ini dan mengajak para pemuda bahwasanya tidak ada hal yang mustahil bagi pemuda yang berani maju, Pak. Artinya kan bukan janji-janji doang. Iya, Nah, lawannya berapa dulu itu? pada waktu itu 3 kontestan. Salah satunya kami, yang pertama adalah Pak incumbent-nya itu, dan yang dua juga incumbent pada waktu ikut serta. Dan dua-duanya sudah sangat matang di usia, dianggap sepuh lah, kisaran 50-an 5, dan kami akan menjadi pembeda bagi warga kami untuk meyakinkan bahwasanya kami pemuda insya Allah bisa menjalankan barangkali yang baik. Yang tarung ya sebenarnya ada 2 orang itu barangkali. 2 itu yang tarung itu. Ya, betul. Iya. Ini alternatif malah jadi gitu ya. Ya dia memang begitu. Kok kompak? Kalau satu-satunya pemuda. Tapi hari ini kok kompak ya bro? Iya. Karena nggak ngomong barat ya. Kalau ngomong barat tak sikat. Ya dulunya memang tak ajarin yang timur. Waktu itu tak ajarin yang timur banyak ya. Ini apa penggemarnya 2000 Barat Timur. Tapi selama itu pandemi kemarin gimana? Ketika kan inovasi-inovasi tersebut masih bisa jalan apa sempat terhenti atau gimana? Emang diakui bahwasanya dalam rangka pandemi 2 tahun berjalan ini sangat berimbas dan berdampak banget pada pusat perekonomian warga, yang mana di satu sisi ada pusat perekonomian warga dalam hari ini Pasar Desa Karanganggung, yang mana kita hampir mengalami perlambatan pendapatan hampir 40%, hampir 40% perlambatan pendapatan. Sampai hari ini juga belum kunjung naik karena masih ada peningkatan PPKM yang mana hari ini juga masih dinyatakan level 3 itu, Pak. Di samping itu ada juga hambatan-hambatan lain, hasil produk olahan warga nelayan juga belum bisa keluar, dan yang lebih parah lagi bahwasanya masyarakat kami kan bermata pencaharian nelayan. Banyak pabrik-pabrik yang tutup sehingga tidak bisa memberikan hasil tangkapan itu masuk menjadi nilai-nilai ekonomi yang ada. Apa saja sih ikan Narjana barangkali bisa? Gimana, Pak? Nanti bisa kita iklankan di sini gitu loh ya barangkali. Apa saja kira-kira? Di situ nanti ada cumi crispy dan ada terasi udang, dan juga ada petis mulai petis udang, petis tongkol dan sebagainya. Itu dijual di mana tadi? Nanti di dalam stand alun-alun desa dan dipamerkan melalui media-media yang ada, media sosial itu dalam marketnya Cafe Sepoi Bumdes Karanganggung nanti. Nah, itu kan tadi infrastruktur begitu ya. Gimana tentang pendidikan, kesehatan untuk anak-anak bagaimana? Soalnya ini kan miniatur negara kan, semuanya harus ditanyakan. Dan kami memberanikan diri, sudah 2 tahun kami menyelenggarakan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa, Pak. Sudah 2 tahun kami berjalan, kami selalu mengutamakan bahwa pendidikan harus diutamakan sebagai ujung menciptakan generasi yang baik. Peran pemerintah desa dalam pendidikan, mulai dari pendidikan formal dan non formal, tidak tanggung-tanggung desa Karanganggung kurang lebih 89 juta. Dalam 1 tahun kita memberikan alokasi anggaran di bidang pendidikan. TPI, TPI dan TPA yang ada di Karanganggung seluruhnya saja. Yang total kurang lebih ada 148 para ustadz dan ustazah. Dan di pendidikan formal ada 17 pendidikan formal di Karanganggung, mulai dari SMA, MTS, SD, MI, TK dan sebagainya. Kita juga alokasikan di dalam APBDes itu memberikan beasiswa bagi yang berprestasi dan bagi yang kurang mampu. Dananya dari mana? Bersumber dari dana desa. Dari desa. Iya. Artinya boleh ya dari situ. Sah. Dan jangan salah, di tahun kemarin, jadi di awal pandemi itu, Pak Inggi ini bagi-bagi ikan. Iya. Iya enggak? Iya. Waktu masa pandemi. Waktu mau lebaran kan kalau salah ya. Iya. Waktu mau lebaran. Artinya ini pencitraan atau bukan? Bagi-bagi ikan tanya nanti aja. Kemana? Iya. Kemana? Kalau usung nang iku kalau usung. Kalau Pak Dedi
ini spesial. Oh. Ya, ada waktu. Saya ambil sendiri. Oh iya, artinya itu karena ikan itu nggak bisa keluar atau gimana kok tahu-tahu dibagi? Ya itu Pak, salah satunya pada waktu itu awal pandemi kan tadi saya sampaikan banyak pabrik-pabrik itu maupun yang menerima hasil tangkap itu tidak buka, ditutup selama beberapa bulan itu sehingga para nelayan itu bingung arahnya kemana dan sebagainya sehingga menciptakan hal-hal yang bagaimana meringankan beban para nelayan itu sendiri. Saya itu aneh loh sebenarnya ya. Kalau panjenengan itu melihat apa dari cara berbicara dan lain sebagainya itu kan sangat ini ya. Pinter begitu ya, menguasai gitu kan ya. Tentang ya tadi jumlahnya sekian, datanya sekian dan lain sebagainya. Kenapa pada waktu itu kok ke kepala desa? Kenapa nggak ke dewan atau gimana? Mancing ya. Daripada kutu-kutu pakai takut. Mancing Ya pemuda harus begitu Pak. Langsung berubah jawabannya. Langsung berubah. Kan sudah banyak itu kan kalau sekarang. Nah, sudah banyak itu dengan pembangunan desa. Tapi pengen bebas ya untuk apa namanya 2024. Insya Allah masih mengabdikan diri di desa Pak. Insya Allah ya. Masih mengabdikan diri di desa. Tergantung bisikannya seperti apa. Ada bisikan. Tapi kalau mau jadi kepala desa di Karangagung itu udah berapa periode nih? Baru 2 tahun Pak. Baru 2 tahun ya. Berarti ada planning nambah apa naik? Insya Allah dengan tekad yang kuat pada malam hari ini kami juga sampaikan kepada seluruhnya yang ada di audio ini, di dalam studio ini dan juga masyarakat Karangagung, kami sudah siap apapun konsekuensinya kami akan mengabdikan periode selanjutnya. Bisa itu ya. Direkod ya. Enggak. Jangan tepuk tangan dulu. Soalnya kan miniatur negara kan. Soalnya yang di negara itu seperti itu loh. Yang di negara itu Berarti kita tepuk tangan untuk negara. Aduh, kita bisa jadi pemain kayak gini ya. Apa sih? Ini kan satire.